Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ani Salsabila Alwi bersama dengan rekan saya Lembayunan Fitri dengan NIM saya 2007025017 dan rekan saya Lembayunan Fitri dengan NIM 2007025044. Di sini kami ingin menjelaskan tentang penerapan ekonomi diferensial fungsi sederhana. Yang pertama, elastisitas. Elastisitas adalah suatu bilangan yang menginformasikan kepada kita persentase perubahan yang terjadi pada satu variabel sebagai reaksi terhadap perubahan 1% pada variabel lain. Apakah ia akan bereaksi cukup signifikan ataukah tidak? Secara garis besar, elastisitas akan dibagi menjadi elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Produk yang memiliki sifat elastisitas berarti perubahan 1% atau atas suatu variabel akan berpengaruh signifikan terhadap keseluruhan perubahan. Sementara produk yang memiliki sifat inelastis berarti bahwa perubahan 1% terhadap suatu variabel tidak akan berpengaruh besar terhadap keseluruhan variabel. Elastisitas dari suatu fungsi Y sama dengan Fx berkenaan dengan X dapat didefinisikan sebagai eta sama dengan EY per EX sama dengan lim delta X menuju 0, delta Y per Y dibagi delta X per X sama dengan DY per DX dikali XY. Hal ini berarti bahwa elastisitas Y kali sama dengan Fx merupakan limit dari rasio antara perubahan relatif dalam Y terhadap perubahan relatif dalam X, atau perubahan X yang sangat kecil atau mendekati 0. Dengan terminologi lain, elastis Y terhadap X dapat dikatakan sebagai rasio antara persentase perubahan Y terhadap persentase perubahan X. Yang pertama ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan F kali P, maka elastisitas permintaannya adalah eta D sama dengan persentase delta QD per persentase delta P sama dengan E QD per delta P sama dengan limit delta P menuju 0. Delta QD dibagi QD per delta P dibagi P sama dengan D QD per DP dikali P per QD. Dikatakan elastis jika eta D lebih besar dibandingkan 0, dikatakan inelastis jika eta D lebih kecil daripada 0, dikatakan uniter jika eta D sama dengan 0. Contoh soal, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 dikurang 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Kan yang telah diketahui dalam soal QD sama dengan 25 min 3P kuadrat, kemudian QD aksen itu merupakan turunan dari QD, yaitu min 6P, yang mana didapat dari 3 dan 3P kuadrat. Kemudian ada QD sama dengan delta QD per delta P dikali P per QD sama dengan min 6P dikali P per 25 min 3P kuadrat. Pada soal diminta harga P itu sama dengan 5, maka dimasukkanlah harganya. Min 6 dikali 5 dikali 5 per 25 min 3 dikali 5 kuadrat. Sama dengan min 30 dikali 5 per 25 per 75. Sama dengan min 150 per 50 sama dengan 3. Artinya harga barang berubah sebesar 3%, yang mana artinya elastis karena lebih dari 0. Kemudian ada elastisitas penawaran. Ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan berkenaan adanya perubahan harga. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan F dikali P, maka elastisitas penawarannya adalah eta P sama dengan persentase delta QS per persentase delta P sama dengan EQS per delta P sama dengan limit delta P mendekati 0. Delta QS per
per QS dibagi delta P per P sama dengan DQS per DP dikali P per QS. Dikatakan elastis jika eta D lebih besar dibandingkan 0, dikatakan inelastis jika eta D lebih kecil dibandingkan 0, dikatakan uniter jika eta D sama dengan 0. Contoh soal, fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh QS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10? Jawabannya, QS yang telah diketahui pada soal itu min 200 plus 7P kuadrat. Maka Q aksen S sama dengan 14P. Kemudian P diketahui itu 10. Eta S sama dengan DQD per DP dikali P per QD sama dengan 14P dikali P per min 200 ditambah 7P kuadrat. Kemudian harga P itu 10 dimasukkanlah ke dalam jawabannya. 14 dikali 10 dikali 10 per min 200 ditambah 7 dikali 10 kuadrat. Sama dengan 140 dikali 10 per min 200 ditambah 700. Sama dengan 140 dikali 10 per 500 sama dengan 1400 per 500, yang mana hasil akhirnya 2,8. Elastisitas produksi ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah karena output yang dihasilkan akibat adanya penurunan jumlah masukan atau input yang digunakan. Jadi merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah keluaran terhadap persentase perubahan jumlah pemasukan. Jika P melambangkan jumlah produk yang dihasilkan, sedangkan X melambangkan faktor produksi yang digunakan, dan fungsi produksi dinyatakan dengan P sama dengan F kali X, maka elastisitas produksinya adalah eta P sama dengan persentase delta P per persentase delta X sama dengan EP per EX sama dengan limit delta P mendekati 0. Delta P per P dibagi delta X per X sama dengan DP per DX dikali X per P. Contoh soal, fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6X kuadrat min X pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. Jawabannya P-nya kan sudah diketahui pada soal, yaitu 6X kuadrat min X pangkat 3. Kemudian P aksen itu merupakan turunan dari P, yang mana hasilnya 12X min 3X kuadrat. DP per DX dikali X per P sama dengan 12X min 3X kuadrat dikali X per 6X kuadrat min X pangkat 3. Jika X-nya 3, maka dimasukkan ke dalam jawabannya 12 dikali 3 min 3 dikali 3 kuadrat dikali 3 per 6 dikali 3 kuadrat min 3 dikali 3 kuadrat min 3 dikali 3. Kemudian dapat hasilnya 36 dikurang 27 dikali 3 per 54 dikurang 27, yaitu hasil akhirnya 1. Kemudian jika X-nya 7, 12 dikali 7 dikurang 3 dikali 7 kuadrat dikali 7 per 6 dikali 7 kuadrat dikurang 7 dikali 3. Kemudian dapat hasilnya 84 dikurang 147 dikali 7 per 294 dikurang 343, yang mana hasil akhirnya itu 9. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Lembayunan Fitri. Biaya marginal dan penerimaan marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Secara matematik, fungsi biaya marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi biaya total. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan FQ, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya marginal cost sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ. Contoh soalnya, biaya total C sama dengan FQ, kemudian sama dengan Q pangkat 3 dikurang 3 Q pangkat 2 tambah 4Q plus 4. B marginalnya, marginal cost sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ sama dengan 3Q kuadrat dikurang 6Q ditambah 4. Pada umumnya, fungsi biaya total yang non-linear
berbentuk fungsi kubik, sehingga fungsi biaya marginalnya berbentuk fungsi kuadrat. Dalam hal demikian, kurva biaya marginal atau MC, marginal cost, selalu mencapai minimumnya tepat pada saat kurva biaya total C berada pada posisi titik beloknya. Dan di sini ada grafiknya, ada penjelasannya dari mana C sama dengan 3 pangkat Q pangkat 3 dikurang 3Q pangkat 2 ditambah 4Q tambah 4. Kemudian dari marginal cost-nya sama dengan C aksen sama dengan 3Q pangkat 2 dikurang 6Q ditambah 4. Kemudian marginal cost X aksen sama dengan C double aksen sama dengan 6Q dikurang 6. Kemudian ada MC minimum jika MC aksen sama dengan 0. MC dikali MC double aksen sama dengan 0 dikurang 6Q dikurang 6 sama dengan 0. Q-nya berarti sama dengan 1. Pada Q sama dengan 1, marginal cost-nya 3 dikali 1 pangkat 2. Kemudian dikurang 6 kali 1 ditambah 4, maka hasilnya sama dengan 1. C sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1 ditambah 4, maka hasilnya sama dengan 6. Kemudian penerimaan marginal. Ialah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan dengan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Secara matematik, fungsi penerimaan marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi penerimaan total. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan FQ, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya MR sama dengan R aksen sama dengan DR per DQ. Karena fungsi penerimaan total yang non-linear pada umumnya berbentuk fungsi kuadrat atau parabolik, fungsi permintaan marginalnya akan berbentuk fungsi linear. Nah, kurva penerimaan marginal atau MR selalu mencapai 0 tepat pada saat kurva penerimaan total atau R berada pada posisi puncaknya. Contoh soalnya, andaikan fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 16 dikurang 2Q. Tentukan besar penerimaan total maksimum. Nah, penerimaan total ini ada R sama dengan P dikali Q sama dengan 16Q dikurang 2Q pangkat 2. Nah, penerimaan marginal ini ada MR sama dengan R aksen sama dengan 16 dikurang 4Q pada MR sama dengan 0. Q-nya itu 4, P-nya 16 dikurang 2 kali 4, maka hasilnya 8. R-nya itu sama dengan 16 dikali 4 dikurang 2 dikali 4, maka hasilnya 32. Nah, 32 ini adalah titik maksimum, ada titik keseimbangan di mana antara dia menurun. Kemudian utilitas marginal. Utilitas marginal ini utilitas tambahan yang diperoleh konsumen berkenaan satu unit tambahan barang yang dikonsumsinya secara matematik. Fungsi utilitas marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi utilitas total. Jika fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan FQ, di mana U melambangkan utilitas total dan Q adalah jumlah barang yang dikonsumsi, maka utilitas marginalnya MU sama dengan U aksen sama dengan DU per DQ. Karena fungsi utilitas total yang non-linear pada umumnya berbentuk fungsi kuadrat. Fungsi utilitas marginalnya akan berbentuk fungsi linear. Kurva utilitas marginal atau dinamakan MU selalu mencapai 0 tepat pada saat kurva utilitas total atau U berada pada posisi puncaknya. Contoh soalnya ada U sama dengan FQ sama dengan 90Q dikurang 5Q pangkat 2. Nah, MU-nya sama dengan U aksen dikurang 90
dikurang 10Q. Nah, U maksimumnya pada MU-nya ini sama dengan 0. Q-nya itu sama dengan 9. Nah, U maksimumnya itu berarti Q-nya itu udah 9, tinggal masukin aja 90 dikali 9 dikurang 5 dikali 9 pangkat 2. Maka hasilnya 810 dikurang 405, maka hasilnya 405. Berarti ini adalah titik ekstrim atau titik maksimum nih. Ini titik maksimum. Berada di tengah-tengah MU 90 dikurang 10Q. Kemudian produk marginal. Produk marginal ini produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan secara matematik. Fungsi produk marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi produk total. Nah, jika fungsi produk total dinyatakan dengan P sama dengan Fx, di mana P melambangkan jumlah produk total dan X adalah jumlah masukan, maka produk marginalnya NP sama dengan P aksen sama dengan dP per dx. Nah, kemudian ada contoh soalnya. Dari produksi total, P sama dengan Fx sama dengan M9X kuadrat dikurang X pangkat 3. Produk marginalnya itu ada MP sama dengan P aksen sama dengan 8X dikurang 3X pangkat 2. P maksimumnya itu pada P aksen sama dengan 0. P sama dengan 0. Nah, yakni pada X-nya sama dengan 6. Dengan P maksimum 108, P berada di titik belok dan MP-nya maksimum pada P aksen sama dengan MP aksen sama dengan 0, yakni pada X-nya itu sama dengan 3. Kemudian ada analisis keuntungan maksimum, tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat diselidiki dengan pendekatan diferensial, karena baik penerimaan total atau R maupun biaya total C sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual, yaitu Q. Maka dari sini dapat dibentuk suatu fungsi baru, yaitu fungsi keuntungan P. Keuntungan itu adalah P, nilai ekstrimnya atau nilai optimum P dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif pertamanya sama dengan 0. Nah, ada R sama dengan R kali Q kali P, kemudian sama dengan R dikurang C, dan R dikali Q dikurang C kali Q, maka sama dengan FQ. C-nya sama dengan CQ, CQ, C dikali Q dikali P, optimum jika P aksen sama dengan O, maka F aksen dikali Q sama dengan dr per dq sama dengan 0. Karena P sama dengan R dikurang C, maka P aksen sama dengan R aksen dikurang C aksen sama dengan MR dikurang MC. Berarti pada N optimum, P aksen sama dengan 0, maka MR dikurang MC sama dengan 0. Sehingga MR sama dengan MC, secara grafik kesamaan MR sama dengan MC, penerimaan marginal dengan marginal cost atau kedudukan P aksen sama dengan 0 ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva penerimaan marginal MR dan kurva biaya marginal sama dengan MC. Hal ini sekaligus mencerminkan jarak terlebar antara kurva penerimaan total atau R dan kurva biaya totalnya itu C, akan tetapi syarat MR-nya sama dengan NC atau P aksen sama dengan 0 belum cukup untuk mengisyaratkan keuntungan maksimum, sebab jarak terlebar yang dicerminkan mungkin merupakan selisih, antara selisih. Ini positif R dikurang C itu berarti keuntungan atau merupakan selisih negatif R dikurang C berarti kerugian. Untuk mengetahui apakah P aksen sama dengan 0 itu mencerminkan keuntungan maksimum ataukah justru kerugian maksimum, perlu diuji melalui derivatif kedua dari fungsi P.
Nah, Pi ini ada rumusnya itu sama dengan R dikurang C sama dengan F dikali Q. Pi optimum apabila Pi aksen sama dengan 0 atau MR sama dengan NC jika Pi double aksen lebih kecil dari 0, maka keuntungan maksimum jika Pi double aksen lebih besar dari 0, maka minimum kerugian maksimum. Contoh soal, andaikan R sama dengan R dikali Q, kemudian sama dengan min 2Q pangkat 2 plus 1000 Q, kemudian C-nya sama dengan C kali Q, sama dengan Q pangkat 3 dikurang 59 Q pangkat 2, plus 1315 Q, plus 2000. Tentukan besaran keuntungan maksimum. Nah, ini jawabannya dari rumusnya itu dari Pi sama dengan R dikurang C. Nah, ini 2Q kuadrat dikurang 1000 Q. Dikurang lagi Q pangkat 3 dikurang 59 Q pangkat 2. Terus ditambah plus 1315 Q ditambah 2000. Nah, maka Q3-nya itu pindah ruang. Pindah ke sebelah kiri, di mana menjadi negatif min Q pangkat 3 ditambah 57 Q pangkat 2 dikurang 315 Q dikurang 2000. Nah, Pi aksennya itu sama dengan 0. Berarti Q3-nya plus 57 Q pangkat 2 dikurang 315 Q dikurang 2000. Nah, kemudian lanjutannya itu dari min 3 Q pangkat 2 plus 57 kali 2 Q. 57 kali 2 Q kurang 315 kali 1 sama dengan 0. Kemudian min 3 Q pangkat 2 plus 114 Q dikurang 315, maka sama dengan 0 menjadi min 3 dari perpindahan ini. Kemudian Q pangkat 2 dikurang 38 Q plus 105, maka hasilnya 0. Kemudian Q ini dibagi, ini karena Q kuadrat, berarti Q dikurang 35 dikali Q dikurang 3. Maka sama dengan 0, berarti menjadi Q1 sama dengan 35. Q2-nya menjadi 3. Ini adalah Q1, ini adalah Q2. Lalu, lihat mana yang membuat keuntungan maksimum, Q1 atau Q2. Pi double aksen sama dengan min 3 Q pangkat 2 ditambah 114 Q dikurang 315 sama dengan 0. Nah, berarti hasilnya itu sama dengan 6 Q ditambah 114. 6 Q ini dikali di antara pangkat 2. Jika Q1-nya 35, ini Q1-nya 35, Pi double aksennya itu sama dengan, berarti ini Q1-nya ini tinggal masukin min 6 dikali 35 ditambah 114, maka hasilnya min 96. Berarti Pi double aksennya itu kurang dari 0 maksimumnya. Jika Q2 sama dengan 3, rumusnya masih sama. Dari 6Q plus 114. Tinggal masukin angkanya aja. Berarti Pi double aksen sama dengan min 6 dikali 3 ditambah 114, maka hasilnya 96. Berarti dia minimum. Jadi Pi maksimum terjadi jika Q sama dengan 35. Min Q pangkat 3 ditambah 57 Q pangkat 2 dikurang 315 Q dikurang 2000. Maka hasilnya yang Q pindah ke depan
Yang di tengah ini pindah ke depan. Yang Q ini berarti Q-nya dulu berarti 35, min 35 dikali 3, karena Q2-nya adalah 3, ditambah 57 dikali, ini adalah Q1, 57 dikali 35 pangkat 2, dikurang 315 dikali 35, ini Q1, dikurang 2000, maka hasilnya 13.925. Nah, ini adalah latihan soalnya. Itu saja, kurang lebih mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.